Ya, sore ini kita akan coba eksplorasi kota lama atau area kota lama di Provinsi Gorontalo, di mana di area ini banyak terdapat heritage atau peninggalan bangunan-bangunan di era kolonial, yaitu berupa rumah panggung bergaya Eropa, Sulawesi, dan Melayu. Dan memang bangunan rumahnya cukup unik ya, dan ini memang merupakan salah satu kekayaan purbakalaan di kota Gorontalo, tepatnya di area kota lama, bagian selatan kota Gorontalo, khususnya di area Kelurahan Tenda, Puncur, dan sekitarnya. Jadi kita akan eksplor, jalan-jalan sore lah dengan motor sambil santai-santai dan check it out. Oke guys, teman-teman, kita jalan dulu ya. Ya, ini saya berada di titik itu. Saya menyebut sebagai titik nol peradaban yang ada di kota Gorontalo, yaitu muara Sungai Bone dan Sungai Bulango serta sungai dari Danau Limboto. Inilah titik nol itu. Ya, masih bersama saya Seripil Wahab di area kota lama kota Gorontalo. Ini lagi berada di salah satu jembatan Kelurahan Tenda Puncur, Sungai Bulango, muara Sungai Bulango yang mengarah ke Laut Limboto ini, bagian selatan kota Gorontalo. Ada kapal ikan di belakang saya, mereka parkir sementara untuk istirahat. Ada gunung di belakang. Ya, cukup tenang dan lengang di area sini, cocok untuk meditasi dan atau mencari inspirasi bersama kopi dan rokok. Keren area kota lama, keren, yang khususnya di area Kampung Tenda Puncur, keren. Ini harusnya jadi pariwisata kota Gorontalo nih. Banyak bangun hotel dan homestay atau penginapan maupun restoran. Alamnya masih bagus nih, keren. Oke, coba kita ekspor deh muara sungainya. Ini pertemuan Sungai Bone dan Bulango yang mengarah ke Laut Limboto ini. Ya. Ini sudah dibangun ya, agak mendingan di area muara sungai. Itu tempat untuk santai dan mencari inspirasi berhadapan dengan sungai di area kota lama Kampung Tenda Puncur. Keren. Ini barusan dibangun oleh pemerintah pusat ya. Jadi muara itu diperbaiki dan diperindah sehingga sungainya pun jadi lebih sehat, untuk mencegah juga abrasi. Ya, ini dulu benteng ya, Benteng Nassau namanya. Itu ada dalam catatan Belanda area ini, area muara
atau orang menyebutnya dulu penjuru, semacam tanjung, sehingga kata puncur itu lahir dari kata penjuru. Jadi maksudnya di paling ujung muara itu, di penjuru muara maksudnya. Itulah lahir kata puncur, sehingga menjadi area kampung puncur. Jadi terdapat tanjung tadi itu. Itu adalah rumah-rumah nelayan. Ya, itu masih bunyi tuh suara angiang-angiang. Airnya juga dari Danau Limboto ini, banyak hanyut eceng gondok. Di bertemunya air Danau Limboto dan air Sungai Bolango dan air Sungai Bone di muara Puncur, muara kampung Puncur di Kota Lama Gorontalo. Itu adalah muaranya ya. Ya, disinilah sejarah Kota Gorontalo yang membisu beberapa abad tahun yang silam, ratusan tahun yang silam, sebagai saksi kejayaan dan kemakmuran Gorontalo. Bikin taman-taman. Bolango Riverside. Sungai adalah jalur perdagangan, jalur kehidupan, dan tentu saja jalur peradaban di setiap bangsa-bangsa besar. Peradaban Gorontalo lahir dari area yang dekat dengan air, dalam hal ini sungai dan laut. Muara sungai menjadi titik utama dari interaksi kehidupan perdagangan, ekonomi, politik, dan tentu saja spiritualisme dan peradaban Gorontalo itu sendiri. Namun sayang, kini banyak pemimpin daerah di Gorontalo tidaklah paham akan sejarah dari peradaban Gorontalo itu sendiri, sehingga banyak yang salah arah dalam pembangunannya. Pembangunan yang salah kompas tentu saja fatal dan buang-buang tenaga, energi, dan anggaran yang sangat mubazir. Ini adalah gunung yang sudah jutaan tahun yang lalu terbentuk oleh gejolak geologi di bumi Gorontalo. Dia menjadi saksi dari perjalanan waktu di ujung utara Sulawesi ini. Sungai ini tentu saja banyak mencatat atau sebagai saksi hidup dan maupun saksi bisu atas kehidupan suku Gorontalo. Banyak daerah muara itu menjadi titik-titik peradaban besar atau daerah pesisir dekat laut, sehingga melahirkan kerajaan-kerajaan yang tentu saja fenomenal dan besar, seperti Kerajaan Sriwijaya yang berada juga di dekat air, muara sungai dan dekat laut. Begitu juga dengan Kota Makassar, begitu juga dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang sangat dekat dengan sungai dan pesisir laut. Begitu juga dengan Sungai Musi, Palembang, atau Sungai Kuning di dataran Tiongkok,
atau sungai Amazon di Amerika, atau sungai Tigris dan Efrat yang ada di Timur Tengah. Semua sungai-sungai itu dan muara-muara sungai atau sungai Nil yang juga sangat terkenal di Mesir, semua itu sungai dan muara dan pesisir laut menjadi tempat peradaban-peradaban besar. Disitulah kehidupan dibangun dengan kemakmuran, dan sehingga ini menjadi satu catatan bagi pemimpin dimanapun dia berada, agar jangan merusak sungai, muara sungai, dan laut. Dan tentu saja dia harus kembali kepada sungai, muara sungai, dan laut, agar peradaban yang dia bangun tidak sia-sia. Seperti kita ketahui, unsur air adalah unsur yang sangat dingin, yang sangat menyuburkan. Tentu saja air dalam kitab suci disebut sebagai tempat lahirnya kehidupan. Disinilah perekonomian manusia itu berkembang. Dan di sini pula ketenangan jiwa batin manusia tumbuh bersemi. Ini saya berada di muara sungai, yaitu pertemuan antara Sungai Bolango, Danau Limboto, dan Sungai Bone. Jadi di sebelah kanan saya ini adalah Sungai Bolango dan Sungai Danau Limboto. Ya, ini tanjung atau penjuru atau puncur yang dimaksud, yang sehingga menjadi nama kampung Puncur. Ya, ini adalah Sungai Bolango, dan kita geser ke kiri. Nah, ini titik pertemuannya di tengah. Nah, dan kita geser ke kiri, ini sudah Sungai Bone, yang juga salah satu sungai terbesar di Gorontalo, dan sungai yang tentu saja punya banyak catatan sejarah peradaban Gorontalo. Jadi Sungai Bone dan Sungai Bolango yang berada di kota Gorontalo, itulah catatan-catatan atau artefak atau arkeologi yang masih abadi hingga saat ini. Disinilah kehidupan peradaban Gorontalo itu lahir, yaitu yang berada di area muara Sungai Bolango dan Sungai Bone serta Sungai Danau Limboto. Inilah yang kemudian disebut sebagai area Puncur atau kampung Puncur, yang terdapat di Kelurahan Tenda sebagian dan terdapat di Kelurahan Bugis sebagiannya. Yaitu adalah area muara atau penjuru atau tanjung yang ada di kota Gorontalo. Disinilah area kota lama itu tumbuh pada awalnya, di mana kapal-kapal dagang dari peradaban-peradaban besar dari Eropa, dari Bugis Makassar, dan dari Maluku berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Gorontalo. Ya, saat ini saya lagi berada di area kota lama di Gorontalo. Jadi area kota lama ini banyak menyimpan banyak arkeologi sejarah ya, masa lalu di abad kolonial di Gorontalo, seperti bangunan-bangunan rumah yang modelnya adalah bergaya Melayu Eropa. Itu salah satunya ya, itu warna hijau itu ya. Ini
Area Kota Lama ini mencakup beberapa kampung atau kelurahan ya. Terdapat di Kampung Tenda, eh, Sendeng Biau, eh, Kampung Bugis, eh, Puncur, Ipilo, dan beberapa kampung lainnya. Area Kota Lama ini adalah salah satu bagian di Kota Gorontalo yang paling asri, paling bersih lingkungannya itu, dan cukup tertata rapi. Ya, itu adalah rumah asisten residen pemerintah Hindia Belanda di zaman dulu, yang kini dipakai sebagai rumah dinas Gubernur Gorontalo. Ya. Ambil sana. Nah. Di area Kota Lama ini juga banyak terdapat kantor-kantor pemerintahan, seperti kantor Wali Kota Gorontalo ya, ini yang kita lewati ini. Ya, ini kantor Wali Kota Gorontalo. Dan ini adalah itu adalah ya itu adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda yang kini jadi salah satu bagian dari kantor Wali Kota Gorontalo. Ini sudah dimuseumkan sebagai bagian dari kepurbakalaan Gorontalo, diurus oleh organisasi tertentu. Dan di depannya ada kantor pos. Kantor pos itu juga bangunan Belanda yang kini difungsikan juga sebagai kantor pos di Kota Gorontalo, yang sebagian sudah direhab ya bangunannya dan sudah dicat warnanya. Di area Kota Lama ini banyak juga terdapat gereja, seperti gereja Protestan dan gereja Katolik, dan terdapat juga kelenteng gitu. Dan juga tentu saja masjid ya, itu juga salah satu bangunan tua yang kini sudah jadi bagian perumahan warga. Ya, itu
dan di depan saya juga. Eh, Oke ini kate. Ah, ini juga eh, salah satu bangunan tua, tapi sebagian sudah direhab. Tentu saja ini adalah sebuah kekayaan arkeologi ya bagi kota Gorontalo yang harus dilestarikan, karena bangunan-bangunan tua itu memiliki nilai arsitektur yang cukup unik ya. Dan di kota lama, area kota lama ini masih cukup tersimpan dan eh, terjaga dengan 90% masih utuh. Ya, itu juga salah satu ya bangunan tua yang sudah difungsikan sebagai kafe. Nah, nah, ya ini lapangan Taruna Remaja, masih di area kota lama, cukup asri dan lengang, tenang, dan tentu saja eh, nyaman ya. Sebagian juga bangunan-bangunan tua era kolonial di area kota lama ini telah berubah total model bangunannya. Ya itu juga salah satunya ya. Ya itu masih cukup utuh bentuk bangunannya dari zaman kolonial Hindia Belanda. Itu kadang tidak digunakan lagi, menjadi milik perorangan dan sebagian milik pemerintah daerah. Nah ini juga beberapa rumah yang modelnya masih sangat unik, yaitu kombinasi antara rumah Melayu, Sulawesi, dan Eropa. Ya itu
Itu juga salah satu yang sudah cukup lama dan belum berubah bentuknya, masih asli. Ya, ini adalah salah satu gereja juga dari zaman dulu, zaman kolonial. Ya, ini modelnya ya model begitu, seperti model-model Eropa lah. Dan memang itu dulunya dipakai oleh orang-orang Eropa yang beragama Nasrani, khususnya Belanda. Sayangnya pemerintah daerah belum terlalu fokus ya untuk merawat dan mengembangkan ini menjadi suatu destinasi pariwisata dan kebudayaan. Ya, ini juga salah satu bangunan tua zaman Belanda, modelnya persis Eropa di zaman dulu, tapi sudah tidak terawat. Ini ada ya, kita masih mutar-mutar di area Kota Lama di titik poin eh, Kampung Tenda. Dan ini adalah Sungai Bolango yang mengarah ke Laut Teluk Tomini. Dulu tentu saja sungai ini penuh sejarah ya. Di zaman Belanda ini orang-orang banyak menjadi rute transportasi angkutan barang-barang dagangan dan hasil alam seperti kayu dan rotan. Dan ini juga bisa tembus ke Danau Limboto. Ya, itu Sungai Bolango. Masih di area Kota Lama. Ini dulunya benteng Nassau di zaman Belanda di Kota Gorontalo, yang kini telah menjadi perumahan. Balai Purbakala dulu sempat melakukan ekskavasi dan menemukan beberapa pondasi yang diyakini sebagai bagian dari benteng Nassau atau benteng Belanda. Benteng itu sudah hancur dan terkena banjir dari tahun ke tahun dan tertimbun oleh lumpur.
Namun catatan benteng dan lukisan serta foto-foto lama benteng itu masih tersimpan rapi di arsip Leiden, Belanda. Ya, ini juga salah satu bangunan lama ya. Di provinsi lain juga mungkin punya ya heritage seperti ini, yaitu bangunan-bangunan di era kolonial Belanda maksudnya, dan juga mungkin Inggris. Ya, ini juga ya, itu hanya salah satu bangunan juga. Kalau mungkin di Indonesia yang masih cukup terawat rapi di Bandung ya, salah satunya. Ya, itu adalah salah satu bangunan atau rumah yang belum diubah bentuk aslinya. Jadi banyak bangunan-bangunan atau rumah-rumah di kota lama ini dulunya modelnya seperti ini. Jadi kombinasi rumah panggung antara kebudayaan Sulawesi, Melayu dan Belanda, Eropa maksudnya. Jadi dia modelnya ada kaki seperti panggung, tapi kakinya beton. Oke. Saya kadang membayangkan 100 tahun yang lalu ya, area kota lama Gorontalo ini kira-kira seperti apa ya, di mana semua bangunan atau rumah itu belum diubah bentuknya atau belum direhab dan direnovasi. Mungkin suasananya sangat unik tentunya, dan juga mungkin fotografi yang dihasilkan dari foto-foto cukup menarik ya. Ya, masih di area kota lama, kita akan coba di beberapa sisi area ini. Jadi area kota lama yang saya eksplorasi ini di area Kampung Tenda dekat Puncur, atau Kampung Tenda Puncur tepatnya. Dan ini Kampung Tenda Ideal. Gitu. Jadi ada dua. Ya, ini juga salah satu yang sudah tidak ditinggali ya. Itu kosong, entah pemiliknya siapa. Bahkan sebagian bangunannya sudah rusak. Dulu rumah di area kota lama ini seperti ini semua modelnya. Karena memang area kota lama ini
eh, ekonomi warganya cukup mapan ya, ekonomi kelas menengah ke atas lah, karena bekerja sebagai pengusaha dan ada juga sebagai pejabat. Banyak pejabat orang Gorontalo juga bekerja di pemerintahan Hindia Belanda, di mana mereka sebagian itu merupakan juga dari keluarga kerajaan Gorontalo. Kerajaan di Gorontalo itu banyak, tapi kecil-kecil kerajaannya. Jadi dalam penelitian Prof. Samin Nanur itu ada sekitar 17 linula atau 17 kerajaan kecil, dan disederhanakan lagi menjadi 5. Dan kadang terjadi kerjasama dengan Ratu Belanda, dan kadang juga terjadi peperangan. Jadi silih berganti hubungan beberapa kerajaan Gorontalo dan kolonialisme Belanda. Ya, ini juga salah satu bangunan lama, tapi ya sebagian sudah direhab ya. Yang sebagian juga sudah jadi ruko atau toko. Nah, ini juga salah satu. Wow, ini masih keren nih. Ada tangga panggungnya. Ini tepat pinggir jalan. Ya. Gimana, Bos? Ya. Ah, iyo. Ini adalah kelenteng di area Kota Lama. Kelenteng yang cukup, ada 2 kelenteng di Gorontalo. Yang pertama ini dan yang kedua adalah kelenteng Hosanbio, kelenteng naga, yang berada di dekat Teluk Tomini, di dekat laut ya. Kelenteng Hosanbio itu kelenteng yang sangat fenomenal. Ya, ini juga salah satu bagian. Kelenteng Hosanbio itu diyakini tempatnya para dewa-dewa tinggi masyarakat Tionghoa turun. Ini adalah salah satu sisi pertokoan di zaman kolonial, dan ini belum berubah ya. Ini salah satu bangunannya. Ya, ini saya ekspor Kota Lama. Saya sekarang berada di site pecinan. Jadi terdapat juga warga masyarakat Tionghoa di Kota Gorontalo, di area Kota Lama, dan terdapat juga dulunya masyarakat dari Bugis dan masyarakat dari Timur Tengah, dalam hari ini masyarakat Arab. Ini terdapat beberapa nama kampung yang cukup unik dari migrasi luar daerah yang telah lama hidup di Gorontalo dan berinteraksi, bahkan sudah kawin mawin, menjadi keluarga yang harmoni dan damai. Ini adalah ini kampung Cina di Gorontalo, pecinan area Kota Lama. Jadi sebagian bangunannya sudah direhab.
Jadi ini bersambung ya, dua kampung ini, kampung eh, Cina dan kampung Arab. Jadi sudah lama hidup rukun di Gorontalo. Nah, ini juga masih area kota lama di site kelurahan Diau. Itu ada kelenteng dan wihara ya, sangat berdekatan. Jadi tuh tower dari wihara Buddha di area kota lama Gorontalo, dan bersebelahan di sampingnya adalah kelenteng Konghucu. Mana ini? Ya. Ini saya coba memasuki area kota lama di poin kelurahan Siendeng ya. Banyak juga di sini bangunan tuanya sudah direhab menjadi bangunan modern, dan sebagian masih bertahan seperti model aslinya. Ya, ini salah satu yang ya itu bangunan yang masih bentuk aslinya ya, tapi hadang pagar ya. Ah, kita akan coba tuh. Ya, dari sini agak kelihatan bagus ya. Tuh. Ya, kita lihat ke sana. Belakangnya ada wihara. Ya, bentor. Sayang sekali ya, banyak yang sudah direnovasi rumah-rumah bangunan lama ya modelnya. Harusnya ada perhatian dari
pemerintah daerah, dan tentu saja Balai Purbakala Nasional. Jadi area Kota Lama ini berada di pinggir gunung dan muara sungai serta dekat dengan Laut Teluk Tomini di bagian selatan Kota Gorontalo. Jadi ada dua gunung yang mengapit area Kota Lama ini, yaitu Gunung Dumbo dan Gunung Sabuah. Dan gunungnya masih cukup terjaga ya, ekosistemnya, hijaunya. Yang kita lihat itu adalah Gunung Sabuah, yaitu, dan tentu saja tidak boleh dirusak ya, karena kalau rusak jika hujan bisa banjir. Oke teman-teman, sekian dulu eksplorasi kita, ekspedisi kita atau trip kita di area Kota Lama Gorontalo. Ya, ini juga dulu salah satu bangunan zaman era kolonial Belanda, tapi sebagian sudah direhab ya, dan kini menjadi kantor polisi untuk urusan SIM. Ini adalah kampung tenda. Ya, ini adalah itu salah satu gereja Pantai Costa. Ada musik kalau hari ibadahnya. Ini ada kampung tenda Puncur di area Kota Lama di Provinsi Gorontalo, tepatnya di bagian selatan Kota Gorontalo. Dan tentu saja area ini sebenarnya cocok buat untuk para wisata, makanya cocok juga buat untuk dibangun hotel-hotel ya, hotel-hotel untuk para wisata, karena lokasinya yang berada di area Kota Lama dan dekat dengan muara Sungai Bone dan Bolango yang cukup indah, dekat dengan pelabuhan, transportasi dan perikanan serta kargo, dan dekat juga dengan Laut Teluk Tomini, tentu saja laut yang biru dan cukup indah. Masih di area Kota Lama, ini adalah Sungai Bolango. Ini di area Kota Lama di Kampung Tenda ya, dekat Puncur. Ini sebelah sana Gunung Dumbo.